Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Ramudika dengan NPM 11122180005. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas mata kuliah yang dibimbing oleh Bapak Iskandar Ahmadin, SST, SH, MM, CT, CRP, CPSP. Adapun materi yang akan sampaikan berjudul Analisis 2 Jurnal, Metodologi dan Proses Bisnis. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk ke pembahasan jurnal yang pertama. Jurnal pertama berasal dari bidang manajemen bisnis dengan judul Improving Employee Performance Through IT Management, The Roles of Individual Experience and Management Support. Penulis jurnal ini adalah Desi Lapianti, Munir, Puspodewi Dirgantari, Rasim, dan Muhammad Halim bin Mahmud. Diterbitkan pada volume 16 nomor 2 tahun 2025. Fokus penelitian jurnal ini adalah peningkatan kinerja pegawai melalui keterlibatan pegawai dalam IT. Nah, di sini ada tujuan penelitian jurnal pertama adalah untuk mengeksplorasi hubungan antara 4 variabel, yaitu individual IT experience, lalu ada manajemen support, lalu ada employee IT management, dan yang terakhir ada employee performance. Penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana pengalaman individu dalam bidang IT serta dukungan dari manajemen dapat meningkatkan keterlibatan pegawai dalam penggunaan teknologi yang pada akhirnya berdampak pada kinerja pegawai. Nah, di sini ada metodologi jurnal pertama. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan teknik survei. Responden terdiri dari 227 pegawai pada perguruan tinggi berbadan hukum di Indonesia sehingga termasuk kategori sampel, bukan sensus. Data diperoleh langsung dari responden menggunakan kuesioner skala Likert sehingga bersifat data primer. Skala Likert yang digunakan secara teknis bersifat ordinal. Namun, seperti penelitian kuantitatif pada umumnya, skala ini diolah sebagai interval untuk keperluan analitik statistik. Nah, proses bisnisnya yaitu berdasarkan hasil analisis, proses bisnis yang terjadi adalah pegawai yang memiliki pengalaman IT individu akan lebih siap untuk menggunakan sistem berbasis IT. Kemudian, dukungan manajemen turut mempengaruhi kesiapan dan semangat pegawai dalam memanfaatkan teknologi. Kedua faktor ini adalah pengalaman IT individu dan dukungan manajemen meningkatkan keterlibatan pegawai dalam IT atau employee IT management. Selanjutnya, keterlibatan IT tersebut berkontribusi pada peningkatan kerja pegawai. Nah, di sini ada diagram jurnal yang pertama. Diagram ini menggambarkan bahwa manajemen support dan individual IT experience memberikan pengaruh langsung terhadap employee IT engagement. Lalu, employee IT engagement memberikan pengaruh langsung terhadap employee performance. Inti dari diagram ini adalah bahwa keterlibatan pegawai dalam IT menjadi faktor kunci peningkatan kinerja pegawai, dan keterlibatan tersebut terbentuk karena kombinasi dukungan manajemen serta pengalaman individu. Selanjutnya kita masuk ke jurnal yang kedua. Jurnal ini berasal dari bidang aplikasi bisnis dan manajemen dengan judul The Influence of Training, Motivation, Discipline, Work-Life Balance on Performance in SMK Duta Karya. Penulisnya adalah Muhammad Alvin Jauhari, Popong Nur Hayati, dan Yunus Triyonggo. Diterbitkan pada volume 11 nomor 3 tahun 2025. Fokus penelitian jurnal ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sumber daya manusia di lingkungan sekolah. Tujuan penelitian jurnal ini adalah untuk menganalisis pengaruh 4 variabel, yaitu yang pertama ada training atau pelatihan, yang kedua ada motivation atau motivasi, yang ketiga ada disiplin atau disiplin kerja, dan yang terakhir ada work-life balance terhadap kinerja SDM di SMK Duta Karya. Penelitian ini ingin menunjukkan bahwa kinerja tidak hanya dipengaruhi oleh pelatihan dan motivasi, tetapi juga oleh keseimbangan antara kehidupan kerja dan kehidupan pribadi. Lalu di sini ada metodologi jurnal yang kedua. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik survei kepada guru dan staf SMK
sama seperti jurnal pertama. Penelitian ini menggunakan kuesioner skala Likert sehingga bersifat data primer. Teknik yang digunakan adalah sampling, bukan sensus, karena hanya sebagian dari populasi guru dan staf yang dijadikan responden. Skala Likert juga termasuk ordinal, tetapi diolah sebagai interval dan analisis statistik. Nah, proses bisnis dalam jurnal ini menggunakan bahwa sekolah melakukan pelatihan terhadap SDM. Kemudian pelatihan tersebut meningkatkan motivasi dan disiplin kerja. Selain itu, work-life balance juga diperhatikan agar SDM bekerja dalam kondisi mental dan emosional yang sehat. Keempat faktor ini bersama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja sumber daya manusia. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Dari kedua jurnal yang dianalisis, dapat disimpulkan bahwa keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencari faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai atau SDM. Keduanya menggunakan metode kuantitatif, menggunakan kuesioner skala Likert, menggunakan data primer, dan menggunakan teknik sampling. Perbedaannya terletak pada konteks penelitian. Jurnal pertama berfokus pada pengaruh teknologi, sedangkan jurnal kedua berfokus pada faktor pelatihan, motivasi, disiplin, dan work-life balance. Dengan demikian, meskipun variabel yang diteliti berbeda, keduanya menegaskan bahwa kinerja pegawai tidak muncul otomatis, tetapi dipengaruhi oleh faktor pendukung yang perlu dikelola organisasi. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa peningkatan kinerja pegawai bukanlah proses otomatis, tetapi hasil dari pengelolaan faktor pendukung yang tepat, baik itu teknologi, pelatihan, motivasi, disiplin, maupun work-life balance. Semoga analisis ini memberi wawasan baru bagi kita semua mengenai strategi manajemen sumber daya manusia yang efektif. Terima kasih atas perhatian Bapak-Bapak dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.